warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Putri Buruji dari Pendidikan Matematika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Dan yang kedua, prinsip-prinsip antropologis, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai humanisasi. Yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia dikatakan sebagai makhluk pendidikan karena dia memiliki berbagai potensi seperti potensi akal, potensi hati, potensi jasmani, dan juga potensi rohani. Dan yang kedua, prinsip-prinsip antropologis yang keharusan dan kemungkinan pendidikan. Prinsip-prinsip antropologis keharusan dan pendidikan terbagi atas tiga, yaitu prinsip historitas. Prinsip historitas maksudnya pengembangan diri dan mewujudkan dirinya sebagai manusia. Dan yang kedua, prinsip idealistas. Maksudnya manusia memiliki keinginan untuk menjadi ideal, karena sosok manusia ideal merupakan gambaran yang dicita-citakan. Sebab itu manusia berusaha untuk mewujudkan dirinya untuk menjadi manusia yang ideal. Yang ketiga, prinsip posibilitas atau aktualitas. Maksudnya manusia memiliki berbagai kemampuan yang tidak dibawa dari kelahirannya, melainkan didapatkan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan. Dan dalam pembentukan kemampuan ini dapat dirangkum dalam istilah pendidikan. Dan yang kedua, prinsip-prinsip antropologis kemungkinan pendidikan terbagi atas 5. Yang pertama, prinsip potensialitas, yaitu manusia akan dapat dididik karena manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Dan yang kedua, prinsip dinamika. Manusia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi horizontal maupun vertikal. Karena itu dinamika manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Dan yang ketiga, prinsip individualitas. Manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian, bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab itu individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang keempat, prinsip sosialitas. Dalam kehidupan bersama dengan sesama akan terjadi hubungan timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Dan yang kelima, prinsip-prinsip moralitas. Maksudnya pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. Sebab itu moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang ketiga, pendidikan sebagai humanisasi. Maksudnya pendidikan sebagai humanisasi karena sifat pendidikan yang normatif dan dimensi moralitas menunjukkan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia. Manusia dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. Sebab hati manusia dibekali untuk dapat membedakan perbuatan baik. Terima kasih, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kirina Jafar. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan dalam arti luas dan sempit. Pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Terima kasih.
Nama saya Nikmati Esmobonggi. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah adalah pengertian pendidikan yang dipandang berdasarkan satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya menurut psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, mentransformasi input menjadi output. Komponen ini berfungsi untuk belajar atau menjalani proses pendidikan.